Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi untuk timnas Indonesia masih akan terus dilanjutkan. Ia mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda agar bisa bersaing di level internasional. Menurut Erick, proses naturalisasi tetap akan dijalankan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan tim dan kualitas pemain yang dibutuhkan pelatih. Erick berharap dengan adanya pemain naturalisasi yang berkualitas, performa timnas Indonesia bisa semakin meningkat dan mampu meraih prestasi lebih baik di masa depan. Hal ini disampaikan Erick Thohir dalam konferensi pers bersama pelatih timnas Indonesia, John Hartman, pada Jumat 19 Juni. Ya, alhamdulillah tadi saya diminta laporan beberapa hal. Nomor satu, yang pasti Bapak Presiden sangat peduli dengan olahraga disabilitas. Makanya salah satu program yang memang kita terus dorong bagaimana masyarakat disabilitas di Indonesia ini kan totalnya hampir 23,9 juta atau 25,9 juta yang bergemar berolahraga. Itu hampir 11%. Artinya dengan itu Bapak Presiden ingin mendorong para organ disabilitas ini benar-benar diperhatikan. Nah, salah satunya kita punya yang saya sampaikan Bapak Presiden program bagaimana sertifikasi kepelatihan untuk mereka. Jadi setelah jadi pelatih mereka bisa melatih. Nah, karena itu Bapak Presiden juga ingin melihat para olahraga disabilitas dan bahkan akan datang ke Karanganyar melihat juga NPC yang selama ini belum diresmikan. Karena ini menjadi bagian penting bahwa kita harus memberikan semua warga Indonesia kesempatan yang sama, itu yang Bapak Presiden sampaikan. Jadi itu poin nomor satu. Nah, poin nomor dua, tadi Bapak Presiden juga menanyakan bagaimana persiapan untuk jangka panjang daripada olahraga nasional. Saya bilang, Bapak, ada beberapa hal yang perlu dukungan Bapak dan tadi beliau langsung sampaikan saya dukung dan tadi Pak Mensesnek dan Pak Seskap langsung akan memfollow up bahwa kebijaksanaan mengenai anggaran. Karena yang namanya pelatnas tidak mungkin dianggarkan per tahun, itu harus multi years. Dan Bapak Presiden sepakat karena memang mempersiapkan bagaimana masa depan atlet kita untuk Olimpiade, SEA Games, Asian Games, apalagi hari ini banyak sekali para atlet kita mulai menunjukkan ya prestasinya. Mau di catur kemarin ya mengalahkan yang juara dunia Magnus, atau mungkin ada Kiandra kemarin di motor yang juara di satu sirkuit. Ya, bahkan ada juga talenta muda kita skateboard masih 13. Nah, ini kan mereka harus Bapak Presiden misalnya jangka panjang. Nah, ini yang Bapak Presiden dorong, karena itu persiapan dari tentu SEA Games, Asian Games, Olimpiade mesti benar-benar dilakukan. Apalagi Bapak Presiden sudah memperhatikan kebijaksanaan bonus yang cukup baik, ya baik sekali bahkan, di mana bonus ini 1 miliar, nanti Asian Games dan Olimpiade pasti angkanya lebih baik lagi. Dan Bapak Presiden juga mendorong apalagi ada pemusatan yang namanya Akademi Olahraga nanti yang kita dimulai dari SD, SMP, SMA. Jadi siapa yang akan menjadi atlet ke depan dari usia 8-10 tahun udah mulai dibina. Nah, ini yang tadi sampaikan dan tadi saya paparkan rencana pembangunan Akademi Olahraga ini menjadi bagian fundamental dan sekalian juga proses nanti yang namanya yang Presiden kembali tanyakan mengenai dana pensiun atlet yang masih kita terus godok bagaimana persiapan ke depannya itu. Itu yang saya bisa sampaikan untuk persiapan Kemenpora. Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA mengenai Indonesia menjadi salah satu tuan rumah untuk FIFA ASEAN di bulan September Oktober tahun ini. Nah, jadi Bapak Presiden mendukung, Bapak Presiden akan menyiapkan surat supaya nanti kita bisa dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah. Jadi kita tunggu nanti dan saya juga diminta segera mengkomunikasikan ke semua kementerian karena kalau kejuaraan FIFA seperti ini udah pasti mesti ada approval dari Menteri Keuangan mengenai pajak, Menteri Kesehatan dan lain-lainnya. Jadi ini yang kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin
kita bisa mendapat kesempatan yang baik. Untuk sepak bola, tadi Presiden sampaikan ini karena Coach John udah menangan, ya. Jadi Presiden mau terima katanya. Kalau kalahan belum mau. Gitu. Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Mungkin Coach, you can explain the discussion you have with Mr. President regarding the preparations of our national team. And I did mention to the media, President is happy to meet you, but of course there is a joke that he received you after you have some few games winning for the national teams. No, I think I'd be embarrassed meeting the president without winning games. It's important for our country. Yeah, I think the preparation. There's always support. I think from government, it's critical for our success to have the whole country behind us, especially our leaders. We have our AFF tournament coming up very soon, and then, as Pak Tohir has described, we have FIFA ASEAN coming up, which I think both tournaments are very exciting for us. One gives us an opportunity to use our local players and let them experience what's required, and for me to assess them. And then the ASEAN, FIFA ASEAN, I get a great opportunity to bring the best of the best together to win that tournament. And I think it's important. The FIFA ASEAN is a tournament we have to win to show that we are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now. The president give you a target or a challenge for you and your team? I think the president's passionate about football. He, like every Indonesian, is the same. I keep saying we have 280 million reasons, and he's one of them. He's one of that 280 million that want us to qualify for 2030. Everything we do, every day we wake up, we are obsessing about that qualification, because that will change everything in our country forever. Makasih. Pak Erik, ada rencana naturalisasi lagi nggak Pak Erik? Kenapa? Rencana naturalisasi pemain bola lagi? Ya, jadi kita harus memastikan turnamen di grassroots berkembang, munculnya talenta-talenta nasional juga. Apalagi saya sampaikan Coach John juga punya komitmen itu. Kemarin Donitri, nah Coach juga lagi melihat lagi potensi-potensi muda, ya. Tetapi memang naturalisasi memang pasti masih menjadi bagian. Ya, apalagi komitmen naturalisasi yang kita lakukan memang kan kepada para atlet yang punya darah kita. Jadi yang bukan yang tidak ada darahnya. Dan mereka juga penuh pengorbanan ketika bergabung di kita.